yang pertama tentukan dulu yang mau dinilai apa. Ya, jadi tentukan, kemudian sepakati dulu yang menjadi komponen penilaian apa. Setelah itu ya tinggal mekanisme monitoringnya, apakah setiap bulan dipantau, setiap quarter dipantau, atau setiap tahun dipantau, seperti itu. Selama kita sudah sepakati apa yang mau dipantau itu jelas, ya itu tinggal masalah monitoring aja sih sebenarnya menurut saya. Dan mau remote, mau tidak remote, menurut saya sama aja. Jadi yang berbeda adalah mungkin ketika melakukan review atau monitoring, kalau tidak remote kita bisa kayak face to face seperti ini, kalau remote ya kita bisa pakai video call gitu ya. Menurut saya seperti itu. Tantangan pertama adalah sebenarnya dari mindset kita sendiri. Kadang-kadang remote working itu kita harus percaya, kita harus trust ya. Karena kalau kita tidak trust, maka kita akan susah mengelola tim kita secara remote. Jadi pertama kita kasih trust. Yang kedua, kita jangan terlalu terbujuk untuk micromanaging. Jadi jangan sedikit-sedikit kita tanya ke tim lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa. Jadi kita harus pinter-pinter cari celahnya, mengendalikan, jangan terlalu micromanaging, kemudian rasa percayanya juga kita kelola ya gitu. And then yang ketiga lebih dari sisi time zone sih, karena kadang-kadang kita mungkin di time zone GMT 7, tapi mungkin tim kita GMT 8 atau GMT 4, GMT 5. Nah, kita harus sensitif juga tuh, jangan sampai kita jam 8 pagi call tapi di sana mungkin masih jam 5 pagi. Jangan sampai, atau sebaliknya kita udah jam 5 sore ternyata di sana jam 8 malam. Itu aja sih menurut saya yang mesti diperhatikan ya. Oke, remote worker menurut saya sesimpel adalah bekerja tidak di kantor. Iya, jadi ketika kita bekerja tidak di kantor, menurut saya itu sudah masuk ke remote working. Apakah kita bekerja di rumah, work from home? Apakah kita bekerja di coffee shop? Apakah kita bekerja di pantai atau di gunung? Intinya tidak di kantor, dan itu disebut sebagai remote working menurut saya ya. Bagaimana cara menilai apakah remote working bekerja dengan baik atau tidak? Simple. Kalau kita sudah sepakati goals-nya atau KPI atau OKR sekarang disebutnya di awal, kemudian kita sudah sepakati mekanisme review-nya seperti apa, apakah bulanan, harian, quarterly, tahunan, semesteran, ya kita tinggal lihat progresnya kan. Kalau ternyata progresnya sesuai dengan apa yang kita sepakati di goals-nya, fine-fine. Tapi kalau ternyata progresnya kurang atau tidak baik, dan harus cepat-cepat kita intervensi. Tapi kalau ternyata progresnya lebih dari yang kita harapkan, lebih baik dari yang kita harapkan, berarti goalsnya kita set lagi. Mungkin terlalu mudah untuk dicapai. Sebenarnya nggak berbeda dengan performance management untuk karyawan yang ada di kantor. Sama aja kok. Cuman bedanya kita face to face atau kita lewat telepon atau video call. Itu aja menurut saya. Kalau dari sisi perusahaan, menurut saya dengan catatan bahwa manajemen sudah setuju nih Pak ya remote working, maka yang perlu dipersiapkan adalah support sebenarnya. Karena remote working itu butuh investasi di teknologi. Kita harus menyediakan paling tidak laptop misalnya. Jadi supaya apa? Supaya karyawan remote working itu bisa bekerja di mana saja. Yang kedua, konektivitas. Jadi mungkin kita perusahaan kasih invest dalam bentuk wifi, apa itu namanya yang portable itu ya kan. Kemudian dari sisi yang ketiga, sistem monitoring. Jadi sistem performance management yang kita terapkan haruslah yang bisa menjembatani remote working tersebut. Jadi karena tidak semua sistem itu bisa menjembatani remote working methodology. Harus kita pilih-pilih pintar sistem yang bisa mendukung perusahaan untuk meroll out remote working ini. Kalau
Itu sih kembali ke masing-masing perusahaan ya, karena stage dari masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang sangat siap, ada yang belum siap. Dan itu tergantung dari jenis bisnisnya, jenis posisi-posisinya yang ada di perusahaan tersebut. Belum tentu saat ini bisa melakukan remote working. Bisa jadi karena misalnya contohnya frontliners di mana dia harus berinteraksi dengan pelanggan untuk saat ini setiap hari. Yang nggak mungkin kita minta dia remote working. Nanti pelanggannya bingung nyari dia gimana gitu kan. Tapi dengan kemajuan teknologi bisa jadi yang sekarang tidak mungkin menjadi mungkin 5-10 tahun mendatang gitu. Saya kira sih itu aja sih ya. Kalau saya sih senangnya tidak membeda-bedakan ya Mbak ya. Jadi menurut saya again ini sama aja dengan non remote lah, dalam artian bahwa kita harus ada KPI, kemudian mekanisme reviewnya juga jelas, kemudian mekanisme penilaiannya juga jelas, transparan. Reward itu ya tinggal masing-masing perusahaan dengan budget masing-masing untuk mengalokasikan aja gitu. Tapi intinya kalau saya lebih suka apakah dia remote atau non remote itu kita jangan beda-bedain deh gitu. Jumlahnya berapa sekarang atau nanti banyak atau gimana ya itu nanti dikondisikan dengan perkembangan bisnis sama teknologinya sendiri sih menurut saya.